warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sokareza dengan NIM 07011182429337 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai rancangan masa depan saya ketika saya telah menjadi sarjana ilmu administrasi publik. Ketika saya telah menempuh jalur S1, saya akan mencoba untuk mengikuti rangkaian kegiatan CPNS. Lalu daerah yang akan saya lamar ini adalah khususnya itu di daerah Belitung, di bagian sekretariat daerah atau Sekda. Kenapa saya memilih Sekda di Kabupaten Belitung? Karena Kabupaten Belitung merupakan daerah tempat saya lahir, yang dimana saya akan mengabdi pada daerah saya, memajukan daerah saya, sehingga daerah saya ini akan lebih dikenal di Indonesia, akan lebih dikenal oleh mata dunia. Lalu bagian unit kerja atau formasi yang akan saya lamar di sekretariat daerah itu ada di bagian unit kerja, itu ada khususnya di bagian organisasi, lalu bagian administrasi pemerintahan, lalu di bagian umum dan kepegawaian. Nah, formasi dari unit kerja itu sendiri yang akan saya lamar nantinya itu ada analisis kebijakan, lalu ada analisis pelayanan publik dan analisis organisasi. Nah, di samping itu, persyaratan untuk menjadi PNS itu yang pertama itu ada akademik, yang dimana ini merupakan lulusan S1 Administrasi Publik dengan IPK minimal 3, lalu transkrip nilai yang menunjukkan bahwa penguasaan mata kuliah inti seperti kebijakan publik, lalu ada administrasi pemerintahan daerah, manajemen sumber daya aparatur, organisasi publik, etika administrasi negara, manajemen pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan. Di samping nilai dari akademik, kebutuhan administratif juga merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi seorang PNS. Apa saja? Yang pertama itu memiliki KTP aktif, lalu mempunyai akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Lalu tidak lupa pula kita harus mempunyai SKCK dari kepolisian. Lalu kita juga merupakan warga negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun saat mendaftar CPNS. Tidak pernah dihukum pidana atau diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba dengan dibuktikan dengan surat keterangan resmi. Lalu ada teknis dari CPNS yang merupakan rangkaian dari persyaratan untuk menjadi PNS, yaitu adalah kita harus lulus dulu seleksi administrasi CPNS, lalu lulus seleksi kompetensi bidang atau SKB sesuai dengan jabatan yang kita pilih. Lalu juga kita harus lulus kompetensi dasar atau SKD yang mencakup tes wawancara kebangsaan, tes intelijen umum, lalu tes karakteristik pribadi, lalu kompetensi pendukung yang akan menjadi peluang untuk kita diterima menjadi seorang PNS. Itu adalah kemampuan kita untuk menulis sebuah naskah kebijakan dan laporan kinerja, lalu kemampuan public speaking, terus manajemen waktu dan kerja sama tim. Lalu juga kita harus menguasai sistem administrasi digital atau e-government, SPIPD, dan lalu Skrikandi. Dan kita juga harus minimal menguasai bahasa Inggris dasar. Lalu saya akan menganalisis diri saya sendiri dengan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan yang saya miliki, yaitu pertama, saya ini aktif berorganisasi dan pernah menjadi ketua pelaksana kegiatan himpunan mahasiswa di kampus, menjadi ketua pelaksana pada acara akademik kelas 3.0 pada Pasca Fisip Unsri tahun 2025 kemarin. Lalu saya juga mempunyai kemampuan berbicara di depan umum, pernah menjadi MC dan moderator di event kampus dan himpunan mahasiswa. Lalu saya juga merupakan seorang yang disiplin dan bertanggung jawab, terbukti dari prestasi dari akademik maupun non-akademik. Sudah mengenal birokrasi dan pelayanan publik melalui praktik kerja lapangan ya waktu SMK. Jadi latar belakang saya ini adalah lulusan dari SMK, yang dimana saya telah melakukan PKL, khususnya ini berada di pelayanan publik, sehingga saya juga telah mengenal beberapa birokrasi, lalu bagaimana pelayanan yang baik dan benar. Lalu saya juga terbiasa menyusun dan menjalankan program kerja seperti memimpin tim. Lalu saya juga bisa menentukan skala prioritas. Lalu ada kelemahan dari diri saya. Di samping dari kelebihan, saya juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, saya ini perlu untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tekanan dan seleksi yang berat dalam tes CPNS nanti. Lalu juga saya ini belum terbiasa menghadapi soal-soal berbasis logika, numerik, dan verbal dalam waktu yang singkat atau TIU.
Lalu saya mempunyai banyak peluang dari eksternal mengenai saya akan melamar menjadi CPNS. Itu pertama karena latar belakang saya ini merupakan anak daerah dari Kabupaten Belitung, itu menjadi suatu nilai tambah untuk berkontribusi langsung pada daerah karena saya sendiri adalah putri dari daerah tersebut. Lalu formasi CPNS di Kabupaten Belitung itu banyak sekali membuka peluang bagi jurusan administrasi publik. Lalu juga banyak sekali pelatihan daring yang secara gratis untuk persiapan SKD dan SKB, misalnya belajar dari YouTube, sehingga saya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk belajar tes CPNS. Lalu di samping dari kekuatan, kelemahan, dan peluang, lalu ada juga yang namanya dengan tantangan. Jadi tantangan dari saya ingin mengikuti rangkaian tes CPNS itu pertama adanya kebijakan penerimaan ASN itu dapat berubah setiap tahun. Lalu juga tingginya persaingan pelamar dari luar daerah, bukan hanya dari dalam daerah tapi dari luar daerah juga. Terus juga kuota formasinya itu kadang-kadang terbatas untuk jurusan administrasi atau jurusan-jurusan tertentu. Lalu adanya syarat nilai tambahan atas SKD yang tinggi. Terus juga proses seleksi yang ketat dan tentunya begitu panjang. Saya juga mempunyai tahapan atau target yang saya telah tentukan ketika saya telah lulus menjadi sarjana administrasi publik nantinya maupun saat saya masih berkuliah. Yang pertama itu adalah jangka pendek yang saya kisarkan dalam kurun waktu dari sekarang hingga 3 tahun ke depan. Yang pertama itu saya tentunya fokus untuk menyelesaikan kuliah saya tepat waktu dengan IPK minimal serendah-rendahnya 3,5 atau predikat cum laude. Lalu juga saya ingin aktif di organisasi internal maupun eksternal dan kegiatan yang relevan dengan jurusan saya, jurusan administrasi publik. Lalu juga saya mengikuti banyak pelatihan kompetensi dasar seperti pelatihan administrasi perkantoran, pelatihan public speaking maupun workshop penulisan kebijakan publik. Lalu juga saya belajar mandiri atau mengikuti bimbel CPNS dan bahasa Inggris dari sekarang. Lalu ada jangka menengah yang saya kisarkan dari 3 tahun hingga 5 tahun ke depan. Yang pertama, setelah lulus kuliah saya ingin langsung mendaftar tes CPNS. Dengan saya akan mempersiapkan secara intensif mengenai SKD dan SKB. Lalu juga saya ingin bekerja paruh waktu di NGO lokal. Dan saya juga ingin membangun relasi dengan alumni atau ASN untuk berkonsultasi dan memotivasi. Setelah jangka panjang, jangka menengah, lalu adalah jangka akhir dari kehidupan, tahapan dan target yang akan saya capai nantinya. Saya pada kisaran 5 hingga 10 tahun ketika saya telah diterima menjadi seorang PNS dan bekerja aktif di instansi pemerintahan daerah, saya akan mengikuti pelatihan ASN atau Diklat Prajabatan, PIM 4, PIM 3 dan lain sebagainya untuk menunjang karir saya. Juga saya ingin meningkatkan jenjang karir melalui promosi jabatan fungsional, lalu melanjutkan pendidikan S2. Target saya itu Magister Administrasi Publik, lalu menjadi penggerak inovasi kebijakan daerah, misalnya melalui e-government atau pelayanan publik berbasis digital teknologi untuk memajukan Kabupaten Belitung menjadi lebih baik dan lebih unggul. Baik, sekian dari video saya, rancangan masa depan mahasiswa administrasi publik. Saya Selsa Kareza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.